Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Muhammad Subhan ME, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjawab kuis yang dipertanyakan oleh para mahasiswa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Langsung saja. Pertanyaan pertama dari Sawitri Kurniasih, NIM 5011971 kelas 3B. Pertanyaannya adalah, jika dana di bank dari masyarakat, mengapa pihak bank memberi bunga kepada masyarakat dengan bunga yang lumayan tinggi, khususnya di bank konvensional? Ya, kalau masalah bunga tinggi itu kompetitif. Artinya, selagi pertumbuhan ekonomi, kemudian masyarakat sangat tertarik dengan pinjaman atau pembiayaan, semua bank, antar bank atau lembaga keuangan lainnya itu sangat kompetitif. Artinya tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Hasnidar 3C Ekonomi Syariah. Apa keunggulan kelemahan dari Baitul Mal? Keunggulannya sangat banyak. Di antaranya, dana yang digulirkan di Baitul Mal wa Tamwil itu adalah untuk masyarakat kecil. Masyarakat di mana di sekitar BMT itu berada. Kalau yang punya gerobak, dia sangat sulit untuk mengakses dana di perbankan. Tapi dengan adanya Baitul Mal wa Tamwil itu lebih memudahkan. Adapun kelemahannya bagi masyarakat kecil, artinya ya mereka tidak bisa meminjam uang yang begitu banyak. Kemudian yang ketiga, Isni Marpu'ah. Saya bertanya, bagaimana upaya mewujudkan suatu lembaga yang memang real berpatokan pada prinsip syariah yang bebas dari riba? Terima kasih. Artinya konsisten dalam menjalankan lembaga keuangan syariah itu. Artinya mulai dari pimpinannya sampai ke karyawannya harus konsisten untuk menjaga nilai-nilai syariah. Kemudian yang keempat, dia Fitriyah pada lembaga amil zakat. Apakah ada hubungan pelaporan pada Bank Indonesia? Artinya yang mengelola dana zakat itu, dia mengelola dana masyarakat yang diambil zakatnya, kemudian dikembalikan dan pertanggungjawaban yang akuntabel kepada masyarakat. Artinya ya tidak ada hubungan dalam pelaporan dari Basnas kemudian ke BI. Tapi sebagai tembusan, ya artinya antar lembaga keuangan, BI kemudian lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia itu sangat berhubungan erat kerjasama. Kemudian Cindy Sapitri dari kelas PBS 3A. Apakah dalam setiap lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki peraturan? Ya pasti. Artinya bank dan lembaga keuangan yang bukan bank bergeraknya atau operasionalnya berdasarkan undang-undang. Misalnya Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah. Dengan adanya undang-undang itu maka berdirilah bank-bank syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Artinya asuransi yang bergerak di Indonesia berdasarkan itu dalam operasionalnya. Kemudian yang nomor 4, Pizla Trianda. Apa yang dimaksud dengan promise dan bank notes? Promise itu adalah kontrak atau janji secara terinci dari debitur kepada kreditur.
tentang waktu jatuh temponya, kemudian nominal cicilannya. Kalau banknotes artinya uang kertas yang beredar di setiap negara. Artinya uang kertas, bukan uang logam lainnya yang diterbitkan oleh negara masing-masing. Kemudian ayuhuswatun hasanah. Manakah yang paling banyak berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian dalam negeri dari sedemikian jenis lembaga keuangan? Ya, artinya bank dan lembaga keuangan sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Artinya, ya yang mengucurkan dana atau dana itu disimpan di perbankan kemudian dicairkan untuk menghidupi di sektor real. Kemudian Nida Patiha, pertanyaannya, mengapa lembaga keuangan non-bank berbentuk koperasi atau sebagainya melakukan kegiatan usaha, menerima simpanan, memberikan pinjaman, uang kepada anggota dengan bunga rendah? Ya, koperasi artinya uang yang disalurkan melalui koperasi untuk mensejahterakan anggota koperasi tersebut. Artinya koperasi dia tidak mencari keuntungan yang seperti di bank. Dia bertanggung jawab kepada anggota koperasi tersebut. Jadi semua masyarakat kecil terjangkau untuk meminjam uang atau melakukan pembiayaan melalui koperasi. Kemudian nomor 10, saya Silvia Dewi Saputri dari Perbankan Syariah Lokal 3A. Mengapa kebanyakan golongan kecil lebih memilih menggunakan BPR? Ya, BPR artinya bank juga. Kemudian bank umum. BPR, bank pengkreditan rakyat, mungkin persyaratan dalam pembiayaan dia lebih fleksibel daripada bank yang umum. Artinya bank yang untuk perusahaan-perusahaan besar. Kemudian dari Rian Ahmad dari PPS 3A, Bank Sentral dalam menjaga kestabilan perekonomian di tengah COVID-19. Bagaimana peran BI? Yang pertama, melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 itu. Kemudian yang kedua, koordinasi kebijakan moneter fiskal dengan negara lain sesuai dengan kewenangan masing-masing negara. Kemudian kerjasama internasional, ya lembaga keuangan IMF, kemudian Bank Dunia untuk meningkatkan pendanaan dalam upaya ketelatan likuiditas. Kemudian koordinasi antara BI dan OJK. Kemudian BI memperkuat stabilisasi di pasar falas. OJK penyediaan pembiayaan dari perbankan. Kemudian yang 12 dari Saudari Delpita Sari, Ekonomi Syariah 3A. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menebus kembali barang yang telah kita gadai di penggadaian? Ya, artinya sesuai dengan kesepakatan antara yang menggadai kemudian penggadaian, ada kesepakatan. Ya, kapan terakhir jatuh tempo, pengembaliannya, kemudian sesuai dengan persetujuannya, ya penggadaian artinya bisa melelang barang tersebut, kemudian untuk membayar cicilan, kemudian ada sisa dikembalikan kepada si yang punya gadai tersebut atau emas. Kemudian dari Wiwin Rahmawati PPS 3A, apakah ada jasa yang digunakan perbankan selain kredit? Ya banyak produk
di perbankan. Artinya ada deposito, kemudian ada simpan pinjam, kemudian ada tabungan pendidikan, tabungan haji dan segala macamnya. Kemudian dari Anita Santri Caniago kelas 3B Perbankan Syariah. Mengapa koperasi sulit berkembang? Koperasi sebenarnya tidak sulit untuk berkembang. Hanya manajemen atau yang mengelola koperasi itu yang sulit untuk menghidupkan. Artinya manajemennya mungkin orientasinya tidak untuk menghidupkan koperasi, tapi hanya untuk mencari hidup di dalam koperasi. Maka koperasi banyak yang mati suri, artinya banyak, tapi kualitasnya tidak sebanding dengan kuantitas. Kemudian Amirul Mukmin Lokal 3A. Mengapa masyarakat, khusus masyarakat kecil, lebih menyukai menggunakan jasa non-bank seperti koperasi? Ya, koperasi artinya bagi masyarakat kecil itu sangat terjangkau. Masyarakat kecil atau masyarakat bawah atau masyarakat yang punya industri kecil itu lebih memudah karena persyaratannya di koperasi itu fleksibel. Ya, artinya mungkin lebih terjangkau untuk pengembalian cicilannya. Kemudian anggunannya mungkin ada koperasi yang tanpa anggunan dan sebagainya. Kemudian dari Ayu Setiawan dari PBS 3A. Manakah yang kinerjanya lebih baik antara reksadana pasar uang dengan deposito? Ya, tergantung kita yang punya dana. Artinya kalau kita mengambil produk deposito, ada deposito 3 bulan, 6 bulan, ada 1 tahun. Kemudian reksadana seperti itu juga. Artinya kita menabung dalam bentuk reksadana. Cuma tidak bisa diambil dalam waktu yang dekat. Artinya bisa diambil dalam jangka panjang. Sesuai dengan kontrak. Kemudian dari Andizar Sandini, Paryuki dari PBS 3A. Manakah yang lebih menguntungkan? Jasa di Bursa Efek Reksadana, artinya reksadana dan Bursa Efek. Ya, kalau reksadana tabungan jangka panjang, kemudian yang Bursa Efek artinya kita bisa membeli saham yang ada di pasar Bursa Efek itu. Kalau di dalam Islam ada JIS, Jakarta Islamic Index, artinya perusahaan-perusahaan yang punya nilai-nilai syariah, yang berlabel syariah. Kita boleh membeli saham itu, kemudian ketika harga sahamnya naik, kita jual. Nah, seperti itu operasionalnya. Kemudian yang 18 dari Saudari Alinda Depiana, mahasiswi perbankan Syariah 3A, ingin bertanya berkaitan dengan kredit. Jika kredit semakin banyak, apakah hal itu membawa dampak dan pengaruh terhadap perekonomian? Yang jelas. Artinya semakin banyak kredit yang tidak macet. Artinya yang dibiayai perusahaan-perusahaan yang real. Artinya yang memang yang ada perusahaannya itu. Dibiayai oleh bank. Ya, itu sudah sangat jelas berefek kepada peningkatan pendapatan perusahaan tersebut, peningkatan pendapatan kepada karyawannya, otomatis meningkat di sektor ekonomi secara mikro maupun makro. Ya. Nah, terkecuali kalau kreditnya kredit macet. Dari sekian ribu yang kredit di satu bank, artinya 60% macet. Nah, itu artinya membawa dampak sebaliknya daripada pertumbuhan ekonomi. Mungkin dalam waktu yang singkat ini, saya mohon kepada adik-adik mahasiswa untuk memberi nama, kemudian NIM dan lokal
dan jurusannya. Mungkin demikianlah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.